Konflik yang terjadi antar sesama bangsa Slavia saat ini, yaitu Rusia dan Ukraina, mengakibatkan jutaan penduduk Ukraina mengungsi ke berbagai negara di Eropa termasuk ke Inggris, dan penduduk Ukraina yang mengungsi ke Inggris ini bukanlah kali pertama terjadi. Karena, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, sekelompok warga Ukraina didatangkan ke Inggris secara diam-diam oleh pemerintah Inggris, dan mereka disebar ke berbagai kota dan desa-desa di seluruh Inggris. Pemerintah Inggris sengaja menyembunyikan kedatangan para pengungsi dari Ukraina tersebut, agar penduduk Inggris saat itu tidak mengetahuinya karena pengungsi tersebut bukanlah warga sipil biasa. Mereka semuanya adalah mantan tentara yang terlatih, dan bukan sekedar tentara biasa, mereka adalah pasukan elit Waffen-SS milik Hitler. Heran kenapa pemerintah Inggris sampai repot-repot mengungsikan pasukan elit Hitler ini ke negara mereka, dan mengapa pemuda Ukraina yang merupakan orang-orang Slavia dapat bergabung menjadi anggota SS milik Hitler, dan yang diberikan suaka oleh Inggris itu jumlahnya melebihi 8.000 mantan tentara SS yang dicari oleh Uni Soviet karena kejahatan perang di front timur. Simak terus videonya, kita akan membahasnya sekarang. Sudah bukan rahasia lagi, bahwa pimpinan SS Heinrich Himmler mencari sukarelawan dari berbagai tempat, termasuk di Ukraina yang diduduki oleh Jerman, dan banyak rakyat Ukraina yang bersimpati terhadap korps Nazi. Mereka menentang komunisme Soviet serta berusaha mencari kemerdekaan negara mereka. Kelompok-kelompok masyarakat Ukraina ini melihat pendudukan Jerman di Ukraina sebagai awal dari impian nasional mereka, agar dapat merdeka dari komunisme Uni Soviet atau setidaknya mendapatkan otonomi di bawah pemerintahan Hitler. Dan wilayah Galicia Timur, yang sekarang berada di tenggara Polandia dan barat Ukraina, yang saat itu mayoritas penduduknya adalah orang Ukraina, menjadi pelopor kolaborasi dengan Jerman setelah Jerman menduduki Polandia pada tahun 1939 dan kemudian Ukraina pada tahun 1941. Dan untuk diketahui, di Ukraina terdapat organisasi nasionalis Ukraina yang terbagi menjadi dua faksi, yaitu OUN-M moderat di bawah pimpinan Andrei Melnik, dan OUN-B yang lebih radikal di bawah pimpinan Stefan Bandera. Pada masa pendudukan Jerman, para pemimpin Ukraina ini menginginkan kekuatan bersenjata sendiri. Namun, karena rasisme Nazi terhadap bangsa Slavia, hal ini baru dapat terjadi pada tahun 1943 setelah Jerman kehilangan banyak prajurit. Jerman berencana untuk merekrut kelompok baru dari luar wilayahnya. Gubernur Jerman di Galicia, Dr. Otto von Wachter, mengusulkan untuk membentuk divisi SS dari kalangan Ukraina di provinsinya untuk bertempur di front timur melawan Uni Soviet. Himmler mendukung gagasan ini, namun Himmler melarang penggunaan kata Ukraina dalam penyebutan divisi baru ini. Dia memutuskan menggunakan kata Galicia, atau dalam bahasa Jerman disebut Galizien, harus digunakan karena memberikan kesan warisan imperial dan Arya pada unit ini. Himmler juga memberikan janji kepada pemimpin nasionalis Ukraina bahwa unit ini hanya akan digunakan untuk melawan Uni Soviet, dan bukan untuk bertempur melawan negara sekutu barat. Dan pada tanggal 28 April tahun 1943, unit baru tersebut diumumkan dengan nama resmi Divisi ke-14 Waffen Grenadier SS Pertama Galicia. Simbol dari divisi ini mengadopsi simbol lama Ukraina berupa singa emas dengan mahkota pada latar belakang berwarna biru sebagai lencana divisi. Divisi ini sudah menghadapi pertempuran melawan partisan Uni Soviet dan juga pada pertempuran di daerah Brody pada tahun 1944 ketika mereka berusaha menahan garis depan melawan Tentara Merah, dan pada pertempuran tersebut Soviet berhasil merebut kota Brody dan sejumlah wilayah di sekitarnya. Pertempuran ini merupakan bagian dari serangkaian peristiwa yang membantu pasukan Soviet untuk menggulingkan kekuasaan Jerman di front timur. Dari 11.000 tentara yang dikerahkan di Brody, hanya sekitar 3.000 yang berhasil kembali ke wilayah Jerman, sementara sisanya tewas atau ditawan. Jerman kemudian membangun kembali divisi ini dan menempatkannya di Slovakia untuk membantu menekan pemberontakan nasional Slovakia terhadap pendudukan Jerman. Namun, penempatan SS Ukraina ini menimbulkan banyak masalah dengan rakyat Slovakia, dan polisi keamanan Jerman mencatat banyak keluhan terhadap divisi ke-14 SS Ukraina ini, karena ketidakdisiplinan dan kejahatan. Bahkan, komandan Jerman dari divisi ini meminta izin untuk menembak anggotanya tanpa pengadilan, karena perilaku buruk mereka, dan sejumlah anggota mencoba untuk bergabung ke pihak partisan Slovakia. Satuan-satuan divisi juga diduga terlibat dalam kejahatan perang di wilayah Brody dan tempat lain di Polandia. Setelah runtuhnya garis depan Jerman karena pasukan Tentara Merah menyerbu Austria dari Hungaria, divisi ini kembali terlibat dalam pertempuran dengan Soviet di wilayah Graz, Austria. Selama pertempuran, ribuan tentara SS Ukraina tewas dan terluka. Karena tidak ingin menyerah kepada Soviet, para anggota divisi yang selamat bergerak ke arah barat hingga bertemu dengan pasukan Inggris di Austria dan secara resmi menyerah pada tanggal 10 Mei tahun 1945. Inggris mengirimkan mantan tentara SS Ukraina ke Rimini, Italia Utara, dan menempatkannya di kamp-kamp yang dikendalikan oleh militer Polandia, khususnya di bawah komando Jenderal Władysław Anders.
Pemimpin SS Ukraina berusaha membujuk Jenderal Anders agar mereka tidak diserahkan kepada Soviet, dan Stalin menekan keras untuk mendeportasi seluruh warga negara Soviet yang telah berperang bersama dengan Nazi. Namun Inggris tidak mengabulkan seluruh permintaan Stalin. Inggris hanya menyerahkan kelompok lain selain orang Ukraina seperti bangsa Kazaki. Inggris berdalih bahwa tentara Ukraina yang direkrut menjadi bagian dari Waffen SS adalah warga negara Polandia dan bukan warga negara Soviet. Dalam menanggapi tekanan tersebut, Inggris mengubah status para anggota SS dari tawanan perang menjadi personel musuh yang menyerah. Para pria tersebut tinggal di kamp di Rimini hingga tahun 1947. Pada akhirnya para tawanan tersebut diberikan izin untuk pindah ke Britania dan Kanada. Sebanyak 8.570 anggota SS Ukraina mantan pengikut Hitler diangkut dengan kapal dari Venesia ke Britania. Mereka kemudian menjalani beberapa bulan di kamp tahanan di Britania sebelum dibebaskan, dan banyak di antara mereka kemudian bermigrasi ke Kanada. Mantan anggota SS yang berasal dari Ukraina ini mendirikan Asosiasi Ukraina di Britania Raya. Kehadiran SS Ukraina di Britania dalam jumlah yang cukup besar sebagian besar tidak diketahui selama beberapa dekade. Di masa Perang Dingin pun intelijen Inggris merekrut banyak mantan anggota SS Ukraina yang memiliki keterampilan bahasa dan latar belakang budaya yang ideal sebagai agen untuk beroperasi di belakang tirai wilayah Uni Soviet. Pemerintah Inggris pun tidak pernah benar-benar melakukan penyelidikan atas tuduhan kejahatan perang yang dilakukan divisi SS Ukraina ini, dan mereka adalah satu-satunya divisi SS yang bekerja untuk pemerintahan Hitler namun tidak dijatuhi hukuman apapun. Ukraina modern saat ini pun sangat menghormati sejarah divisi ke-14 SS Galitzin dan bahkan simbol divisi SS ini terus muncul di berbagai tempat di Ukraina. Bahkan di Kanada ada monumen granit untuk divisi tersebut di Oakville, Ontario.